Tuhan atas tuntunanmu dan kami masing-masing dalam berdiri sekolah ini dan juga sekolah. Kita sertakan untuk memulai kegiatan belajar mengajar kami, kita boleh kembali dari awal penuh maupun selesai. Ini adalah pertemuan kami dan itu sebagai berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta kita untuk menyanyi. Teman-teman, anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sama Ibu. Hari ini kita akan membahas materi tentang kemampuan berbahasa Indonesia. Indikator pembelajaran yaitu siswa dapat mengerti komponen berbahasa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengerti komponen kemampuan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, siswa dapat memahami teori memperoleh bahasa. Yang kelima, siswa dapat memahami peran kemampuan berbahasa Indonesia. Yang keenam, siswa dapat memahami tentang penguasaan berbahasa Indonesia. Yang ketujuh, siswa dapat memahami strategi peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, capaian pembelajar. Capaian pembelajar ada 5 capaian pembelajar, yaitu yang pertama, adik-adik harus tahu tentang capaian pembelajaran ada 5, yaitu adik-adik dapat menguraikan komponen dan pengertian kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, adik-adik harus tahu tentang menjelaskan peran penting kemampuan berbahasa dalam pendidikan. Yang ketiga, adik-adik harus tahu mengidentifikasi tentang penguasaan berbahasa Indonesia. Yang keempat, adik-adik harus tahu mengkaji strategi efektif untuk peningkatan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional merupakan identitas luas, alat komunikasi yang mempersatukan lebih dari 3 juta penduduk Indonesia yang memiliki berbagai suku, bangsa, dan daerah. Keberadaan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa. Oleh sebab itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi model utama dalam membentuk generasi yang cerdas. Di dunia pendidikan, kemampuan berbahasa Indonesia memang pernah vital karena proses pembelajaran sangat bergantung pada penguasa bahasa. Mulai dari memahami instruksi, menyerap materi pembelajaran, hingga menulis karya ilmiah. Semua membutuhkan kemampuan berbahasa yang memadai. Contohnya seperti masih banyak ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Fenomena ini semakin
semakin diperkeruh dengan masuknya pengaruh globalisasi dan teknologi digital yang membawa alih budaya asing dan penggunaan bahasa campuran. Banyak generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan bahasa gaul sepertinya bahasa asing dan singkat-singkatan dalam berkomunikasi sehingga kualitas bahasa Indonesia menurun. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui sistematis. Ada tujuan penulis dalam berbahasa Indonesia. Adik-adik harus tahu tentang tujuan ini. Yang pertama, tujuan dan pengertian kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, adik-adik harus tahu tentang peran penting dalam kemampuan berbahasa. Yang ketiga, adik-adik harus tahu tentang penguasaan bahasa Indonesia. Yang keempat, adik-adik harus tahu tentang strategi peningkatan kemampuan berbahasa. Kita mulai dari pembahasan. Pengertian kemampuan berbahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dan komunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa ini sebagai sistem bunyi militer yang disepakati secara nasional. Ada juga komponen-komponen berbahasa Indonesia. Apakah adik-adik tahu tentang komponen-komponen berbahasa Indonesia? Belum tahu. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan komponen-komponen berbahasa Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, menyimak. Menyimak itu seperti kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang disampaikan oleh orang lain. Karena komponen ini sangat penting melalui kemampuan, pesan, makna, serta maksud berbicara dengan baik agar komunikasi dapat berjalan lancar. Yang kedua, berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide atau gagasan secara lisan kepada orang lain, seperti aspek merupakan percakapan, intonasi, penguasaan kosakata, serta tata bahasa yang sesuai konteks. Yang ketiga, membaca. Membaca adalah kemampuan memahami dan menginterpretasikan teks tertulis. Keterampilan ini tidak hanya terbatas mengenali huruf dan kata, tetapi juga mencakup pemahaman isi konteks umum. Tujuan dari teks tersebut membaca baik memungkinkan seseorang mengakses sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang luas. Yang keempat, menulis. Menulis adalah kemampuan untuk menyampaikan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan konkret. Menulis memerlukan kata bahasa, ejaan, tanda baca, dan gaya bahasa yang sesuai. Melalui tulisan, seseorang dapat mengomunikasikan pemikiran, ide, atau pesan dengan jelas dan tepat. Keterampilan menulis penting untuk menghasilkan karya dan laporan dokumen resmi yang berbeda. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Apakah adik-adik tahu tentang fungsi bahasa Indonesia? Oke, baik, kita akan jelaskan. Fungsi bahasa Indonesia yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama, alat komunikasi nasional. Alat komunikasi nasional ini bisa memudahkan komunikasi antara warga negara dari berbagai latar belakang. Yang kedua, alat penguasa persatuan bangsa. Itu seperti bahasa yang menyatukan keberagaman budaya dan suku di Indonesia. Yang ketiga, alat pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai medium utama dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Media ini untuk penyebaran ilmu dan informasi. Yang kelima,
melalui dari berbahasa Indonesia. Yang ketiga, teori internalisme. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan komunikasi dalam bahasa Indonesia, di mana bahasa berkembang melalui proses sosial. Apakah sampai sini ada mengerti? Oke, baik, kita lanjut. Yang keempat, peran kemampuan berbahasa dalam pendidikan. Ada dua peran kemampuan berbahasa dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan berbahasa yang baik memudahkan siswa memahami materi pembelajaran dan mengekspresikan gagasan secara jelas, yaitu seperti bahasa yang baik dalam perkembangan karakter seperti sikap, etika, dan kreatif. Yang kedua, adik-adik harus mampu mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia melalui metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang kelima, tentang penguasaan berbahasa Indonesia. Ada 4 penguasaan berbahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa asing yang dominan terutama di kalangan muda. Yang kedua, minimnya minat membaca dan menulis di kalangan pelajar. Yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang kurang kreatif dan menarik. Yang keempat, penggunaan bahasa informal dan campuran yang menyampaikan kaidah harus kurang sarana dan sumber belajar yang memadai. Yang terakhir, tentang strategi peningkatan kemampuan berbahasa. Ada 4 strategi kemampuan berbahasa, yaitu pengembangan metode pembelajaran, yang kedua peningkatan keterampilan, yang ketiga pemanfaatan teknologi digital, yang keempat peningkatan minat baca dan tulisan, yang kelima pengaturan lingkungan bahasa dan budaya penggunaan bahasa Indonesia. Apakah sampai sini adik-adik paham? Ada pertanyaan? Contoh dalam minum itu seperti apa, Bu? Oke, baik, Ibu akan menjawab. Contoh dalam minimum itu seperti adik-adik mendengarkan penjelasan yang Ibu jelaskan sekarang ini untuk memahami isi pembelajaran yang kita bahas hari ini. Oke, baik, terima kasih. Materi kita cukup sampai di sini. Kita lanjut di minggu depan. Sebelum kita pulang, Ibu ajak kita untuk berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita menghadapkan ada kekurangan tulis yang dalam tulis. Terima kasih yang mendengar dari awal Tuhan belajar kami membawa berakhir menjadi biasanya kami lakukan teman-teman masing-masing membawa Tuhan kami serta kami supaya tidak berubah masing-masing bersama dengan sama. Kami dalam Tuhan kami membangun Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Saya mau bertanya Ibu, kemampuan berbahasa itu baik, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke, apa saja kemampuan berbahasa Indonesia? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Adel. Apa saja kemampuan dalam berbahasa Indonesia, yaitu ada 2 kemampuan. Yang pertama, kemampuan berbahasa yang baik memudahkan siswa memahami materi pembelajaran dan mengekspresikan gagasan secara jelas. Contohnya seperti gaya bahasa yang
aktif membantu dalam pengembangan karakter seperti sikap kritis dan kreatif. Yang kedua, harus mampu mengembangkan kemampuan siswa melalui metode pembelajaran yang menarik dan efektif, seperti lingkungan sekolah juga berperan penting dalam menyediakan situasi yang mendukung dan pengembangan bahasa. Maka adik sekalian, sudah ini waktu baik. Dari semua materi, Ibu akan menyimpulkan kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan bahasa Indonesia merupakan fondasi penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Peningkatan kemampuan ini harus menjadi perhatian bersama agar bangsa Indonesia dapat bersaing secara global